wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penghuni Ropang ingin menjelaskan tentang tugas UAS dari mata kuliah Data warehouse Data Warehouse dan dan Big data. Data. Di sini dengan judul Analisis Anggaran Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan di Indonesia. Dan kelompok di sini ada Denis Tilar, Saya Denis Tilar. Saya kemudian Fatur ada Rahman Saleh dengan NIM 418220100075. kemudian ada saya di sini Farul Syafullah dengan NIM 418220101111. Yang pertama, materi presentasi di sini ada pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada soal UAS, dan ketiga visualisasi data dan SQL, retrieval, yang keempat bisa kesimpulan dan konklusi. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada pada era modern ini, kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, alokasi anggaran kesehatan dan distribusi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit sangatlah penting. Analisis terhadap pengeluaran anggaran kesehatan serta jumlah dan distribusi rumah sakit di setiap daerah di Indonesia dapat memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan kesehatan pemerintah. Presentasi ini akan membahas bagaimana anggaran kesehatan dialokasikan di berbagai provinsi, serta mengevaluasi ketersediaan dan pembayaran fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya ada latar belakang. Kesehatan masyarakat adalah salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam. Tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas semakin kompleks. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan yang signifikan untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warga Indonesia atau warga negara. Kemudian, namun distribusi anggaran dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit seringkali tidak merata, menyebabkan disparitas dalam akses dan kualitas layanan kesehatan antar daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap pengeluaran anggaran kesehatan dan distribusi fasilitas kesehatan di berbagai provinsi menjadi krusial untuk mengidentifikasikan kesenjangan dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Presentasi ini bertujuan untuk mengevaluasi alokasi anggaran kesehatan dan penyebaran rumah sakit di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Oke, kemudian ada bab 2 dengan isi soal UAS. Yang pertama, di soal ini ada pilih dua dataset yang saling terkait. Minimal 500 data raw, 10 kolom, dan kemudian ada yang kedua itu import dua dataset ke local database dalam kurung MySQL atau online data warehouse. Kemudian ada soal selanjutnya analisa data dan cari informasi yang bisa diambil dari dua dataset dengan pembuktian berupa data retrieval berupa SQL. Kemudian yang kedua ada data visualization berupa chart, table, Google, Looker, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini akan dilanjutkan dengan Denis Tilar. Oke, selanjutnya di sini saya mengambil dataset dari Google dengan nama dataset status kesehatan di Indonesia, dan berikut datasetnya. Dataset untuk status kesehatan di Indonesia. Lalu yang kedua ini dataset untuk dataset ekonomi daerah. Berikut untuk datasetnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dataset dengan akses kesehatan. Data akses kesehatan provinsi berisi informasi mengenai fasilitas kesehatan di 500 daerah unik di Indonesia. Setiap baris dalam dataset ini mempresentasikan satu daerah dan mencakup berbagai variabel seperti total rumah sakit, total puskesmas, jumlah dokter, jumlah perawat, total penyakit, angka harapan hidup, angka kematian bayi, serta jumlah penderita penyakit. Angka-angka dalam dataset ini
telah diformat menggunakan tanda titik setiap 3 digit untuk memudahkan pembaca. Data ini penting untuk menganalisis distribusi dan ketersediaan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, yang mana dapat membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan layanan kesehatan antar daerah. Selanjutnya, penjelasan dataset ekonomi daerah. Dataset kondisi ekonomi provinsi mencakup informasi ekonomi di 500 daerah unik di Indonesia. Setiap baris mewakili satu daerah dan mencakup variabel seperti PDB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, total penduduk, anggaran kesehatan, indeks pembangunan manusia atau IPM, infrastruktur kesehatan, dan belanja publik. Yang mana angka-angka dalam dataset ini juga telah diformat dengan tanda titik setiap 3 digit untuk memudahkan pembaca. Dan juga dataset ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, yang dapat kita gunakan untuk menganalisa hubungan antara kondisi ekonomi, ketersediaan, serta kualitas layanan kesehatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan import SQL-nya. Untuk mengimport kedua dataset ini ke MySQL, kami perlu membuat 2 tabel. Satu untuk akses kesehatan provinsi, dan satu lagi untuk kondisi ekonomi provinsi, yang mana kami dapat menggunakan perintah create table untuk membuat struktur table sesuai dengan kolom-kolom yang ada di dataset, seperti ID provinsi, nama provinsi, total rumah sakit, dan sebagainya. Setelah tabel dibuat, menggunakan perintah load data in file untuk import data dari file CSV ke dalam table-table tersebut, kita dapat perintah load data in file memungkinkan untuk kami membaca data dari file CSV yang berada di rektor server MySQL dan memasukkan data tersebut ke dalam tabel yang telah kami buat. Nah, berikut import SQL-nya. Nah, selanjutnya visualisasi data dan SQL writer file. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang visualisasi data dan SQL retrieval-nya. Di sini ada visualisasi data. Visualisasi scatter plot menunjukkan hubungan antara anggaran kesehatan dan jumlah rumah sakit di berbagai provinsi di Indonesia. Setiap titik mewakili satu provinsi dengan anggaran kesehatan pada sumbu X dan total rumah sakit pada sumbu Y. 37,87 gambar table menampilkan 10 daerah dengan anggaran kesehatan tinggi. Dengan Jayapura memiliki anggaran tertinggi sebesar 37,87 triliun rupiah. Ini membantu mengidentifikasi provinsi dengan alokasi anggaran kesehatan terbesar dan membandingkannya dengan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel yang sebelah kiri, yang mana di sini merupakan total rumah sakitnya, yaitu ada 5K, 10K, 15K, 20K, 25K, dan juga 30K. Dan di sini adalah anggaran kesehatannya. Dan ini merupakan, yang titik biru ini merupakan plot yang menunjukkan hubungan antara anggaran kesehatan dan jumlah rumah sakit di berbagai provinsi di Indonesia. Dan sama-sama kita lihat, di sini ada di tabel sebelah kanan, yaitu ada nama provinsi dan juga anggaran kesehatannya, yang mana yang pertama itu ditempati oleh Jayapura dengan anggaran kesehatan sebesar 37,87 triliun, dan yang kedua ada Tasikmalaya dengan 35,96 triliun, dan juga yang ketiga ada Sorong ada 35,72 triliun, dan selanjutnya ada Merauke 34,77 triliun, ada juga Malang di posisi kelima ada 34,44 triliun, lalu selanjutnya di posisi keenam ada Singaraja dengan 34,32 triliun. Di posisi 7 ada Kupang
33,95 triliun. Selanjutnya di posisi 8 yaitu Lampung dengan 33,90 triliun. Dan Pekanbaru 33,66 triliun. Dan sedangkan di posisi 10 yaitu Pangkal Pinang dengan anggaran kesehatan sebesar 33,31 triliun. Selanjutnya bisa kita lihat ada diagram dan juga grafik. Dua chart ini menunjukkan alokasi anggaran kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia. Di chart di sebelah kiri menampilkan presentasi anggaran kesehatan dari 10 provinsi terbesar, dengan Jayapura sebagai yang tertinggi yaitu 11%. Line chart di sebelah kanan menggambarkan fluktuasi anggaran kesehatan di berbagai provinsi, menunjukkan variasi alokasi di tiap daerah. Kombinasi kedua grafik ini membantu memahami distribusi dan tren anggaran kesehatan antar provinsi, yang mana bisa kita lihat di chartnya atau diagramnya di sini. Untuk Jayapura itu berwarna biru dengan 11%, dan juga Tasikmalaya dengan 10%, dan Sorong dengan 10,4%, Merauke 10,1%, Malang 10%, Singaraja 10%, Kupang 9,8%, Lampung 9,8%, Pekanbaru 9,8%, dan sisanya 8,8%. Dan selanjutnya ada dua chart, dan dua chart ini menggambarkan hubungan antara infrastruktur kesehatan dan total penyakit di berbagai provinsi. Bar chart di sebelah kiri menunjukkan jumlah infrastruktur kesehatan dan total penyakit di beberapa kota, dengan jelas menunjukkan perbandingan di masing-masing kota. Line chart di sebelah kanan memperlihatkan tren infrastruktur kesehatan dan total penyakit di berbagai provinsi, menunjukkan bagaimana kedua variabel tersebut berfluktuasi. Kombinasi kedua grafik ini memberikan pemahaman tentang bagaimana ketersediaan infrastruktur kesehatan berkorelasi dengan jumlah penyakit di berbagai daerah. Yang seperti sama-sama kita lihat, ada tandanya di sini warna biru langit itu menandakan infrastruktur kesehatannya, dan juga warna bisa dibilang hijau toska kali ya, ini itu dengan total penyakitnya. Dan di sebelah kanan itu ada garis biru atau grafik biru, yaitu menunjukkan infrastruktur kesehatan, dan yang hijaunya toska yaitu total penyakit. Baik, ini merupakan SQL retrieval-nya. SQL retrieval di atas menggabungkan dua tabel provinsi dan kesehatan provinsi berdasarkan kolom ID underscore provinsi menggunakan perintah create view. View yang dibuat bernama gabungan underscore provinsi, menggabungkan data ekonomi seperti PDB underscore per kapita, tingkat perkemiskinan, pengangguran, dan total underscore penduduk dari tabel provinsi, dengan data kesehatan seperti total underscore rumah underscore sakit, total underscore puskesmas, total underscore dokter, dan total perawat dari tabel kesehatan underscore provinsi. Perintah select yaitu from gabungan underscore provinsi digunakan untuk menampilkan semua data gabungan dari kedua tabel dalam view tersebut. Baik, ini masuk ke konklusi dan kesimpulannya dari apa yang sudah kami kerjakan di atas. Kesimpulan kali ini, dari penggabungan data menggunakan SQL, kami berhasil mengintegrasikan informasi dari dua tabel berbeda, provinsi dan kesehatan provinsi, menjadi satu view yang komprehensif, yaitu gabungan provinsi.
Penggabungan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antara kondisi ekonomi dan akses kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh mencakup variabel yang penting seperti PDB per kapita, tingkat kemiskinan, jumlah rumah sakit, dan jumlah dokter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi disparitas regional dan menginformasikan kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Konklusinya ialah penggabungan data ekonomi dan kesehatan menggunakan SQL memberikan pandangan holistik tentang hubungan antara faktor ekonomi dan fasilitas kesehatan di provinsi-provinsi Indonesia. Analisis ini menekankan pentingnya alokasi anggaran dan distribusi fasilitas kesehatan yang merata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu membuat kebijakan, mengidentifikasi, serta menangani kesenjangan layanan kesehatan secara efektif. Baik, mungkin ini saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.